Kastapolis, podcastnya Selebritis Astapolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Astapolis yang ada di rumah, kembali lagi di Kastapolis, podcastnya Selebritis Astapolis. Jadi pada kali ini kita akan mengungkap cerita-cerita yang sangat menginspirasi dari organisasi mahasiswa nih. Nah, untuk tema kali ini ada di balik layar himpunan kolaborasi, aspirasi, dan aksi bersama saya Nabila Nur Sofianti dari PWK Angkatan 2023 yang akan memandu berjalannya podcast pada kali ini. Buat teman-teman yang ada di rumah udah bisa nebak gak dari tema yang udah disampaikan tadi, siapa sih yang bakal jadi narasumber pada podcast kali ini? Jadi, karena himpunan Astapolis yang baru berganti kepengurusan, maka pada podcast kali ini akan mengundang kakak-kakak dari himpunan Astapolis yang tentunya keren-keren banget nih. Jadi langsung aja kita sambut kakak-kakak fungsionaris dari himpunan Astapolis. Halo semua, apa kabar? Oke, terima kasih banyak ya kakak-kakak untuk udah meluangkan waktunya datang di Astapolis pada hari ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bisa mungkin perkenalan dari Kak Gale terlebih dahulu. Mungkin perkenalan dari aku itu sebelumnya aku itu Fadil Gali Andrianto dari angkatan 22 prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Halo teman-teman semua, kenalin aku Syifa Isnina dari PWK Angkatan 2020. Baik, aku Muhammad Kobil Makarim dari PWK 22, khususnya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa di Astapolis. Baik kakak, terima kasih atas perkenalannya. Jadi karena yang nonton ini udah tahu dan kenal ya siapa narasumber kita yang keren-keren pada hari ini, jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaannya ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat buat kakak-kakak yang udah terpilih menjadi sebagai Kahima, Ketua DPM dan Ketua MSDA. Oke, pertama kita bahas dari DPM dulu nih kak. Karena tanpa adanya DPM himpunan kita ini nggak bisa berjalan nih kak. Jadi boleh dong kak spill gimana sih kenapa memilih nama Parlemen Aktulev di pengurusan periode ini? Kenapa namanya Aktulev itu pertama karena di kepengurusan sekarang itu di pengurusan ke-8 dan jadi di Aktulev itu jadi dari dua kata Arturus sama Elvet. Arturus itu dari rasi bintang yang paling terang dan ke-8, makanya kita dari kami DKM itu ngambilnya Arturus. Kemudian Elvet itu salah satu kata dari bahasa Inggris yang artinya itu bangkit. Nah jadi dari dua kata itu digabungin menjadi Arturus dan Elvet yang artinya semoga DPM ini di kepengurusan ke-8 bisa bangkit dari sebelumnya. Begitu aja sih. Oke, terima kasih banyak Kak Gale. Selanjutnya kita bakal bahas tentang himpunan kita nih ya, himpunan Astapolis. Mungkin pertama bisa nih untuk Kak Kobil sedikit menceritakan mengapa memilih nama Dirgahayasa untuk kabinet periode ini. Sebelumnya Dirgahayasa ini kalau dari Gale kan menjelaskan itu terkait urutan ya. Tapi kalau Dirgahayasanya agak sedikit berbeda sih. Jadi dia bukan memaknai tentang urutan, tapi harapan. Jadi dirga itu artinya panjang atau abadi itu di bahasa Sanskerta, terus hayasanya itu keberhasilan. Jadi kalau digabung ya harapannya bisa mencapai keberhasilan yang berkelanjutan itu abadi gitu. Keberhasilan itu saya. Oke, terima kasih untuk Kak Kobil atas penjelasannya. Nah, kita udah dengar nih dari teman-teman penjelasan dari Ketua DPM dan Ketua Himpunan. Selanjutnya ada manajer kita nih, manajer MSDA, di mana MSDA ini adalah departemen manajerial terbaru di kabinet kali ini atau departemen manajerial yang akhirnya berdiri sendiri karena sebelumnya bergabung dengan BPH. Mungkin dari Kak Syifa sendiri bisa menjelaskan nih kenapa akhirnya MSDA ini memisahkan diri dari BPH. Seperti itu, Pak. Mungkin aku sedikit menjelaskan sekalian sama tugasnya MSDA juga. Jadi masih banyak yang belum tahu tentang MSDA itu sendiri. Jadi MSDA itu tugasnya yang pertama, kewajiban aku itu selalu sama ketua himpunan.
Terus yang kedua, aku juga bertanggung jawab sama koordinasi di struktural himpunan. Terus yang ketiga, kalau teman-teman sering dengar ada SOTM, ada evaluasi, itu juga dari MSDA. Sama yang terakhir itu juga ada kegiatan monitoring yang terakhir itu secara berkala biasanya ada di akhir bulan. Nah, kenapa di tahun ini, alhamdulillah kemarin dari Kobil sendiri itu mau MSDA dipisah dari BPH karena supaya si MSDA ini bisa nilai nggak cuma dari teman-teman staff dari departemen doang, tapi bisa BPH juga yang jadi MSDA itu bisa nilai dari teman-teman BPH, nggak ada keterikatan sama sekali, jadi bisa pure objektif dari MSDA untuk nilai semua kinerja dari himpunan itu sendiri. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi pertanyaan selanjutnya ini, apa yang bikin kabinet dan parlemen sekarang ini berbeda dari kabinet-kabinet sebelumnya? Entah baik dari cara kerjanya Kak, atau program kerjanya, atau ada hal menarik lainnya Kak? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Galeh. Mungkin kalau dari DPM apa yang membedakan sama parlemen sebelumnya itu, kalau di kepengurusan ini, jadi DPM itu ada nambah satu komisi lagi, komisi aspirasi. Sebelumnya di kepengurusan sebelumnya dan beberapa tahun yang lalu itu komisi aspirasi ini nggak ada karena digabung sama komisi pengawasan. Namun sekarang itu dipisah dikarenakan aspirasi ini kan tidak ada sangkut pautnya sama pengawasan, jadi lebih baik dipisah agar bisa fokus di aspirasi mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu aja sih kalau dari DPR. Kalau dari himpunan sendiri, tadi apa yang membedakan ya? Mungkin kalau yang membedakan itu lebih ke struktur kerjanya kali ya. Karena pada kabinet yang sekarang ini banyak evaluasi dari struktur langkah kerja, SOP dan semacamnya dari sebelumnya, itu dievaluasi, dicari mana yang kurang, kemudian dibenahi, dan mungkin bisa dibilang ya agak ketat juga sekarang karena ada banyak juga SOP yang harus ditaati. Jadi kalau dibilang perbedaannya dari sebelumnya, selain yang MSDA tadi kan, MSDA itu juga termasuk perbedaan dari kabinet sebelumnya, karena MSDA juga sekarang dipisah supaya lebih bisa leluasa menilai, bukan hanya ke bawah tapi ke atas juga menilai. Saya rasa ya itu sih tadi. Oke Kak, ada pertanyaan tambahan buat Kak Galeh. Tadi Kak Galeh bilang ada perpisahan divisi ya Kak, atau komisi. Nah, jadi Kakak bilang tadi kerjanya berbeda. Sebenarnya yang bikin kerjanya berbeda itu apa Kak dari setiap komisinya tersebut? Sampai dia harus memisahkan diri. Kalau dari perbedaannya itu yang paling kelihatan jelas kan dari komisi pengawasan, namanya dia kan pengawasan, jadi kita dari komisi pengawas itu melakukan pengawasan program terhadap departemen yang ada di himpunan. Sedangkan di aspirasi itu lebih dalam lingkup mencakup semua mahasiswa maupun itu warga, fungsionaris, dan semuanya itu dari maba sampai angkatan yang paling atas. Nah itu perbedaannya. Dan di aspirasi ini kan karena mencakup semua lingkup PWK ITK, jadi itu agak berbeda dengan yang cuma dilakukan sama oleh pengawasan yang hanya mengawas dengan lingkup dari departemen yang ada di himpunan. Perbedaannya paling jelas di situ sih, makanya alasannya dipisah itu karena itu. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi pertanyaan selanjutnya lagi, apa sesuatu hal yang menjadi turun-temurun yang menjadi ciri khas dari himpunan Astapolis dan DPMK itu sendiri Kak? Ciri khas turun-temurun yang mungkin bisa dari Kak Fadil. Kalau untuk dari himpunan sendiri, hal turun-temurun itu bisa diambil dari contoh subquis ya. Subquis itu khususnya di himpunan kita sendiri, dari dulu setahu saya itu subquis kita itu yang memang ada kepanitiaannya sendiri, terus dipersiapkan secara matang. Jadi bukan kita biasanya enggak setelah mereka yudisium kita langsung adakan subquis, itu enggak biasanya. Biasanya tuh ada jarak seminggu, mungkin biasanya seminggu sih, seminggu. Jadi setelah mereka para wisudawan itu yudisium, seminggu setelah itu baru kita adakan subquis. Nah, subquis itu ya acara kita tuh acara yang besar, itu bukan sekadar untuk syukuran. Jadi kita basicnya
kayak acara-acara semi formal gitu. Jadi ya kita pakai kostum-kostum gitu ya, pokoknya seru-seruan gitu lah, disemis gitu sama akunya. Mungkin kalau dari himpunan itu sih. Gak bisa dilanjut oleh kakak dari DPMP. Kalau dari DPM mungkin ada agak berbeda dari himpunan. Kalau mungkin himpunan itu yang diwarisin dari tahun ke tahun itu tentang propernya. Kalau dari DPM sendiri itu lebih ke pengurusannya. Nah, dari awalnya terbentuk DPM itu, jadi karena di tahun ini kan yang megang itu angkatan 2022 dan kebanyakan kalau di DPM dari prodi lain itu BPH-nya kebanyakan yang megang juga angkatan 22, sedangkan kalau yang diwariskan dari DPM PWK itu selalu melibati adik tingkat yang di bawahnya biar bisa masuk ke BPH-nya. Karena kayak mungkin kalau sekarang itu wakil itu sekarang ada Dwita juga itu kan dari angkatan 2023. Nah, kenapa selalu melibatkan adik tingkat yang ada di bawah itu biar mereka bisa belajar langsung supaya mereka bisa tetap mewarisin apa yang mereka pelajari pada saat di kepengurusan sebelumnya. Jadi mereka pada saat yang megang parlemen selanjutnya itu enggak terlalu bingung atau enggak terlalu utara. Mungkin kalau DPM itu ada sih. Kalau dari Kak Syifa sendiri ada tambahan? Mungkin hal-hal yang diturunin ke himpunan itu sebenarnya aku dengar dari himpunan lain sih selain dari Astapolis. Mereka bilang kalau himpunan kita itu termasuk yang aktif gitu. Dari proker-prokernya itu ngelibatin hampir seluruh mahasiswa di prodi itu tanpa mandang mereka itu warga atau bukan. Jadi itu salah satu hal yang mungkin dari tahun ke tahun selalu jadi hal yang bisa kita banggakan gitu jadi warga Astapolis. Ya, terima kasih Kak. Nah teman-teman, tadi kita udah sharing tentang organisasinya. Jadi kita sekarang akan membahas tentang peran dan tantangan serta apa aja sih yang diperoleh oleh kakak-kakak yang ada di sini di dalam organisasi himpunan dan DPM. Oke Kak, yang pertama, apa sih yang memotivasi kakak-kakak sekalian untuk gabung di himpunan Astapolis dan memilih menjadi Kadima, Ketua MSDA dan juga Ketua DPM? Kalau motivasi sebenarnya yang pertama itu kemarin diajak sama himpunan. Terus kalau bisa dibilang motivasi terbesarnya bukan karena aku yakin bisa jalanin tugas-tugas yang bisa dibilang MSD ini sakral perannya di himpunan, tapi karena aku nggak bisa kerja sendiri, aku punya teman-teman lain kayak kadep, ada staff, jadi aku lebih percaya ke mereka gitu. Aku percaya kalau aku bisa mengemban tugas ini dengan bantuan mereka gitu. Mungkin itu sih salah satu motivasi kenapa aku nerima peran jadi manajer HSD. Kalau dari aku, kenapa ibaratnya ambil peran sebagai ketua himpunan ini ya sebetulnya juga belum ada kepikiran gitu, tapi ya mumpung ada kesempatan lewat ya, dengan diskusi juga tentunya dari pendahulu-pendahulu juga itu dicoba diyakinin juga, tapi ini pure juga keinginanku sendiri sih untuk jadi ketua himpunan juga. Kalau aku sih biasanya dari teman-teman yang lain juga nanya, Bil kamu kenapa mau jadi ketua himpunan? Ya aku simpel aja biasanya jawabnya, kalau bukan kita siapa lagi? Mungkin kalau dari aku juga sih ya. Kalau dari Pak juga Motivasi buat jadi ketua DPM mungkin kalau dari aku sendiri kenapa mau maju jadi ketua itu karena di keputusan sebelumnya yang di Next Studies itu ada sempat naik jadi wakil ketuanya. Jadi aku bisa ngeliat secara langsung DPM pada kepengurusan sebelumnya itu kayak gimana, kekurangannya di mana, terus kelebihannya di mana, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi mungkin aku bisa dibilang jadi salah satu orang yang bisa melihat secara langsung dari komisinya, BPH-nya, dan itu kayak ada kurangnya di mana. Dan aku mau ngelanjut buat memperbaiki hal itu di kepengurusanku yang sekarang. Karena aku udah tahu lah gimana
orang-orangnya pada saat di kepengurusan sebelumnya. Jadi aku bisa lebih merangkul mereka lagi buat membantu aku biar kepengurusan sekarang itu lebih baik. Ini Pak. Nah, kalau dari kakak sekalian kan pengen, nah kalau kakak sekalian kan tadi kepengen dari diri sendiri tuh untuk mencapai di titik sekarang menjadi K5 ketua MSDA dan ketua DPM itu ada proses dan tantangannya sendiri nggak sih kak? Kayak entah tantangan lebih banyak atau suka-sukanya itu lebih banyak. Gitu. Ini saat mau jadi atau pas sudah jadi? Mau jadi. Jadi pas prosesnya. Nah, kalau dari aku untuk tantangan pas menuju menjadi ketua himpunan itu ya untuk keberanian, yaitu tantangannya tadi. Jadi kita ngambil istilahnya ngambil kesempatan dengan resiko yang besar juga gitu. Jadi nggak bisa juga sembarangan kita putuskan. Ya aku juga makanya aku ajaklah diskusi-diskusi senior-senior yang sebelumnya, terus dari teman-teman lain juga aku minta pendapat. Alhamdulillah ya mendukung aja. Yang paling besar itu keberanian sih. Jadi kalau misalnya kita belum berani juga, kita nggak bisa juga putuskan kita bakal ambil atau enggak kesempatan yang penuh resiko itu. Itu dari aku. Kalau aku sebenarnya lebih ke proses adaptasinya sih, karena sebelumnya aku terbiasa kerja itu di balik layar. Aku nggak pernah bersentuhan langsung sama masalahnya orang-orang gitu. Aku dulu tuh cuma megang desain. Terus tiba-tiba ada tawaran dari teman-teman juga untuk jadi manajer MSDA, dan di MSDA itu harus tahu permasalahan seluruh pihak yang ada di dalam. Jadi mau tidak mau aku harus adaptasi sama hal-hal baru. Aku harus tahu update-nya teman-teman, terus aku harus tahu masalahnya mereka gimana. Aku juga harus bisa ngasih solusi, nggak cuma sekedar solusi, tapi solusinya itu bisa mereka adaptasikan, bisa mereka implementasikan, terus cepat, efisien, dan tepat buat mereka. Ini. Selamat jawab. Oke, buat tantangannya pada saat menjadi ketua DPM itu, kalau dari aku tuh merasa buat ngerangkul teman-teman yang ada di angkatan 22, karena pada saat aku naik jadi ketua itu kan, itu pasti buat jadi pertama kalinya aku buat mimpin suatu organisasi. Nah, aku gak bisa lah buat ngelakuin itu semua sendiri. Jadi kalau dari aku tantangan itu ngerangkul gimana caranya biar aku bisa ngajaki temanku yang angkatan 22 yang kemarin sebelumnya jadi staff pada saat di parlemen sebelumnya, biar mereka itu bisa membantu aku. Dan karena aku di parlemen yang sekarang ini ada yang tadi bilang kan merubah satu komisi untuk berpisah dengan komisi pengawasan. Nah itu di sebelum itu kan nggak ada, jadi tantangannya itu aku masih perlu cari tahu gimana sih sebenarnya komisi aspirasi ini di DPM prodi lain. Jadi aku kayak ngelakuin semacam diskusi atau sosial gitu ke prodi-prodi lain buat menanyai gimana sih gimana cara mereka melakukan komisi aspirasi ini. Oh, benar itu sih. Nah, ngomongin soal kepemimpinan nggak? Menurut kakak apa sih yang bikin seseorang berhasil jadi pemimpin yang baik? Nah, kalau dari kakak Will tadi adalah keberanian. Selain itu kak, ada yang menurut kakak apa sih hal-hal yang bisa menjadi seorang pemimpin? Mungkin kalau dari aku untuk jadi seorang pemimpin itu sebenarnya bukan cuma keberanian ya. Jadi kita juga perlu ada bekal kayak pengetahuan juga. Penting nih kita kayak apa caranya kita supaya kita bisa dipercaya sama anggota-anggota kita, bisa merangkul. Karena kan yang kerja kan bukan kita sendiri tuh di himpunan itu. Pasti harus melibatkan semua anggota supaya pelaksananya suatu proker atau agenda. Nah itu gimana caranya supaya bisa terhandle semua. Makanya dari itu aku untuk bantu aku
pisah lah MSDA ini dari BPH. Jadi bisa dibilang tangan kanannya BPH ini sebagai tangan yang panjang ke bawah gitu ke anggota itu ya MSDA ini. Jadi aku nanti menerima info-info masukan gitu dari MSDA. Selain keberanian, bekal juga untuk gimana merangkul itu ya kita juga harus melibatkan teman-teman yang lain gitu. Jangan sampai nanti dari teman-teman yang lain itu merasa aku udah di himpunan juga, aku kenapa nggak dilibatkan? Nah itu yang kita hindari makanya gitu itu. Jadi ya banyak sih resikonya sebenarnya, ya perlahan bisa diatasi lah sama-sama. Kalau dari aku, gitu sih. Kalau dari Kak kita, Sebenarnya kalau dari aku, kalau dibilang jadi pemimpin yang baik, aku belum sampai ke tahap sana karena baru mulai juga. Tapi satu hal yang aku pelajari selama beberapa bulan ini jadi manajer MSDA adalah segala keputusan atau tindakan yang bakal aku ambil itu kita harus tahu impact-nya seberapa besar, seberapa jauh gitu. Gak cuma mikirin solusi untuk jangka pendek, tapi juga harus tahu gimana caranya solusinya ini tuh bisa diaplikasikan sampai ke jangka panjang. Ini dulu sih biar nggak serta merta ngasih apa ya jawaban dari pertanyaan doang, tapi harus tahu impact yang diberikan sama pemimpin itu seberapa besar dampaknya yang akan dirasakan sama warga yang bakal bersama. Kalau dari aku sendiri kan mungkin kalau misalnya buat kita menjadi seorang pemimpin, kita sama yang disebut di sebelum-sebelumnya, pada saat mau naik mungkin kita perlu keberanian sama pengetahuan lah pada organisasi yang bakal kita buat naik jadi ketua. Dan pada saat jadi ketuanya, mungkin dari pemimpinnya, mungkin bekal yang paling penting itu kalau menurutku itu tanggung jawab, karena kamu udah naik jadi ketua, jadi pemimpin, kamu pasti bakal memiliki tanggung jawab yang besar karena kamu harus istilahnya mengurusi semua yang ada di bawahmu. Kamu harus tahu seluk-beluknya kayak gimana, apa mereka kerjanya udah benar atau enggak, terus apa masalah yang mereka hadapi selama kepengurusan, mungkin kayak gitu sih. Jadi masih kalau dari aku mungkin tanggung jawab paling besar. oke teman-teman sekalian, jadi kita udah dapetin nih apa sih yang bikin seseorang berhasil menjadi pemimpin yang baik. Kalau dari kata-kata itu sendiri itu menjadi seorang yang pemberani, terus memiliki bekal pengetahuan, dan kalau dari kata sendiri itu memiliki tanggung jawab. Nah, gimana? Tadi kita udah ngebahas tentang gimana perjalanan proses serta tantangan kakak sekalian. Kita akan lanjut untuk menanyakan gimana sih perasaannya sekarang untuk sudah menjadi pemimpin atau ketua DPM, ketua himpunan, dan manajer MSDA. Gimana kak rasanya sekarang sudah menjadi pemimpin, apalagi kak Kobil pemimpin ketua himpunan? Ya apalagi ya. Kalau ditanya rasanya dari aku gimana kalau sudah jadi pemimpin, ya sebenarnya ada rasa senang juga. Pas itu diumumkan menang itu ya alhamdulillah perjuangannya terbayarkan gitu. Tapi di satu sisi juga ini di belakang dari kesenangan itu juga ada tanggung jawab yang besar gitu. Jadi namanya kita sebagai pemimpin, dan aku yakin bukan aku aja sih, termasuk juga si Pak Galeh juga, Adil Galeh juga. Nah, itu bukan cuma senangnya aja gitu, pasti banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan gitu. Jadi kalau ditanya senang ya senang, tapi kalau ditanya ada dukanya atau ada yang dikhawatirkan juga ada pasti. Yang dikhawatirkan itu kan mampu nggak kita ini untuk capai keberhasilan itu sama-sama gitu. Kalau dari aku sih itu sih ya. Kalau aku setelah kemarin dari SDA mungkin kalau dibilang senang sedikit juga enggak. Karena kan tugasnya dengan tugas yang aku kerjain itu agak berat, karena harus ngurusin staff, kader, tapi ya BPH juga, apalagi BPH tuh harus dinilai. Tapi
di balik itu berarti teman-teman percaya gitu sama teman-teman MSDA, karena aku nggak kerja sendiri, aku juga kerja sama staf-staf MSDA. Jadi aku mengesampingkan perasaan khawatir itu karena aku yakin kerjanya MSDA ini bisa baik kalau misalkan teman-teman himpunan itu semuanya bisa kooperatif. Kalau dari Gali ini kayaknya senang ini. Iya. Senang. Ya boleh. Kalau dari aku pada saat kemarin lagi ketua DPM, ya kalau perasaan sih pasti bisa dibilang senang lah, karena salah satu alasanku kemarin berlanjutnya jadi waktu itu pengen melanjuti buat langsung naik jadi ketua. Ya karena kepilih perasaan senang, tapi seperti yang dibilang Kapten Bobol tadi, Bisa kita ada nama-nama panggilan dulu. pasti pas pada saat itu ada perasaan khawatir karena beban yang kita pikul itu pasti lebih besar, dan baik dari himpunan maupun DPM, muka dua organisasi itu kan pasti ada di ketuanya, jadi kita harus bisa lebih ngejaga image, karena kalau misalnya image dari ketuanya jelek pasti itu bakal berpengaruh ke organisasinya. Nah, kalau dari kakak sekalian sendiri, sebelum dan sesudah menjadi seorang pemimpin itu di kehidupan sehari-hari banyak yang berubah nggak sih kak? Ya, ya. Kalau di kehidupan sehari-hari, kalau dari aku sendiri ngerasa gak ada yang berubah sih, masih sama. Mungkin yang berubah itu pada saat menjalani program kerjanya. Tapi di kehidupan sehari-hari kayak mungkin pada saat di kampus kuliah berkeluarga mungkin gak ada yang berubah sih, masih biasa aja, sama kayak sebelum-sebelumnya. Nah, tapi dari kakak-kakak ini ada nggak sih tips terbaik atau khusus untuk para sobat Asapolis yang sedang menonton ini yang bercita-cita menjadi seorang pemimpin? Selamat Kapten Bobol. Ya, kalau dari aku sih, kalau ditanya terkait tips menjadi pemimpin itu ya awalnya menyiapkannya dari pengalaman gitu, ya, paling baik kita punya dulu pengalaman di organisasi yang mau kita pimpin ini supaya nanti kita nggak buta terhadap strukturnya, cara kerjanya dan lain-lain. Terus kalau misalnya kita mau lebih dalam mencari ilmu tentang organisasi itu ya kita bisa ya, ikut seminar-seminar gitu, seminar kepemimpinan itu kan banyak ya diadakan dari BEM atau kampus-kampus lain, karena itu kita bisa ikutin sih, bisa kita cari. Bahkan untuk hal terkecilnya juga paling mudahnya dia searching aja di internet gitu. Cara menjadi pemimpin yang terbaik itu kayak apa sih? Kayak gitu semua dari aku. Kalau dari aku mungkin riset sama bikin strategi. Jadi pas kalian sebelum kalian punya cita-cita mau jadi pemimpin tuh tahu gitu apa yang mau kalian lakuin. Jadi nggak serta-merta punya cita-cita jadi pemimpin terus berani tanpa ada hal-hal yang mau kalian lakuin, tapi persiapin juga hal-hal yang mau kalian lakukan gitu, impactnya seperti apa itu juga kalian pikirkan biar segala sesuatu yang kalian kerjain itu bisa kalian pertanggungjawabkan. Kalau dari aku tips biar berani buat jadi pemimpin itu yang pertama yang penting pede dulu, tabrak masuk. Tapi selain itu mungkin ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Jadi selain percaya diri, kalian pada saat pengen jadi pemimpin itu kalian udah harus nyiapin visi-visi kalian. Apa yang perlu kalian lakukan di organisasi itu, kurangnya di kepengurusan sebelumnya apa. Jadi dari dua hal itu kan bisa untuk patokan pembuatan visi misi kalian. Jadi kalian pada saat menjalani seluruh mungkin selama setahun untuk pengurusan, kan itu ada pedoman dari visi misi kalian agar tidak jauh lah dari apa yang sebenarnya kalian harapkan dulu.
mungkin itu aja sih. Oke, untuk sobat-sobat kesekolah yang ada di rumah dicatat ya guys. Kalau dari Kak Kobe sendiri berani, dari Kak Syifa menyusun strategi, dan kalau dari Kak Gale sendiri itu adalah pede ya guys. Nah, dari tadi kita udah membahas pembahasan yang sangat informatif. Namun sepertinya narasumber kita ini sedikit jenuh, jadi kita main games dulu kali ya guys. Oke, jadi kita di sini gamesnya ada True or False. Jadi untuk kakak bisa ngambil satu. False. Kakaknya belum begini ya kakak? Ini boleh banget ya? Boleh. Oke, jadi Najula jelasin dulu ya cara mainnya itu gimana. Jadi nanti Najula akan membacakan pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita, dan kakak-kakak ini harus menjawab dengan true or false dan menyebutkan alasannya mengapa memilih alasan tersebut. Oke, udah siap? Udah False. siap Kak? False. Oke, pertanyaan pertama. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting untuk keberhasilan suatu himpunan. True or false? 1, 2, 3. Oke, alasannya dari Kak Galih yang ini apa nih Kak BT? False. True. Oke, kalau dari Kak Galih sendiri alasannya gimana? Oh iya. Kalau menurutku komunikasi yang terbuka dalam suatu organisasi itu sangat perlu, dikarenakan mungkin kalau misalnya dari seorang pemimpinnya itu nggak menerima masukan sama sekali dari anggota-anggotanya, kita ini nggak tahu apa pemikiran dari anggotanya ini kayak gimana. Siapa tahu keputusan yang dibuat sama pemimpinnya itu ada yang nggak sesuai sama keinginan anggotanya. Kalau misalnya terjadi seperti itu, maka itu bisa menyebabkan keretakan atau ada kelonggaran di antara anggotanya yang membuat mungkin suatu masalah yang bisa menyebabkan ketidaksukaan ke pemimpinnya. Jadi komunikasi yang terbuka itu sangat penting. It's true. False. True or false? Kalau dari aku bener ya, komunikasi itu paling penting, karena aku ngerasain sendiri di MSDA itu. Dulu sebelum jadi manajer MSDA aku paling gak suka ngabarin orang. Terus tapi pas jadi manajer MSDA aku baru sadar kalau ternyata komunikasi sekecil apapun itu sangat berpengaruh sama progres-progres yang ada di dalam himpunan ataupun di luar himpunan itu sendiri. Kalau dari aku ya pasti kurang lebih sama ya, aku true ya, bukan false ya. Itu kayak kalau keterbukaan informasi ini berkaitan sama transparansi ya, transparansi di manajemen kita itu sendiri. Ya itu penting juga sih, bukan pentingnya juga, sangat penting itu, karena itu bisa dari situ tuh publik bisa menilai gimana organisasi yang kita kelola gitu, apakah itu sudah berjalan baik. Dan kalau aku rasa komunikasi itu yang paling penting sih, supaya bisa berjalan sesuai rencana semua juga. Oke, kita ke next question. Dalam sebuah himpunan, penting bagi setiap anggota memiliki ruang untuk berpendapat dan berkritik agar organisasi dapat berkembang dengan baik. True or false? 1, 2, 3. True. Jadi kata jawabannya apa? Oke, Benar. Kalau dari Kak Syifa alasannya kenapa Kak memilih true? Kalau dari aku Dalam sebuah himpunan penting bagi setiap anggota memiliki ruang untuk berpendapat dan berkritik. alhamdulillah di Kabinet Dirgahayasa sendiri, MSDA sama teman-teman dari BPH juga itu ada menyelenggarain yang namanya monitoring. Nah, di monitoring itu semua staff, semua fungsionaris itu bisa nyampein kritik, saran, keluhan ataupun aspirasi mereka terkait proker atau agenda yang sudah ataupun yang bakal berjalan nanti gitu. Jadi himpunan kita sendiri alhamdulillah udah ngasih tempat itu sih buat teman-teman, biar enggak serta-merta ngejalanin himpunan doang, tapi bisa ngasih aspirasi mereka gitu terkait apa aja yang perlu dibaikin di himpunan.
Kalau dari aku khususnya himpunan sendiri untuk aspirasi ya, ruang aspirasi ini yaitu kami coba komunikasikan sama DPM juga khususnya dari Galeri juga selaku ketua itu gimana itu gimana kita bisa nampung gitu kritik saran bukan cuma dari pengurus saja tapi dari warga juga dari mahasiswa PWK dari dosen itu juga bisa disalurkan dan ya kritik yang membangun itu pasti kita harus terima selama itu tidak menyerang personal anggotanya juga ya selama itu bagus juga ya kenapa kita nggak terima gitu menurut aku sih aspirasi apalagi tadi yang disebutkan Siba juga kalau untuk di pengurusnya sendiri fungsionalisnya sendiri itu dari BPH sama SBA itu ada melaksanakan sebulan itu bisa paling sedikit 2 kali yang besar sama yang kecil itu yang besar itu antara BPH MSDA dan kader-kadernya, kadiro dan juga direktur. Nah, kalau yang besarnya itu dengan seluruh fungsionaris, mulai dari kader sampai staf yang paling bawah. Ya itu di dalam situ kita bahas itu apa yang kurang selama 1 bulan yang lalu atau rencana kedepannya seperti apa. Kalau dari Kak Gale, gimana? Dalam sebuah himpunan, penting bagi setiap anggota memiliki ruang untuk berpendapat dan berkritik agar organisasi dapat berkembang dengan baik. Kalau menurutku itu sangat penting karena ini mungkin agak masih nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya ya. Kalau di DPM sendiri mungkin yang buat keseluruhan itu ada proker yang di komisi aspirasi tadi itu kan yang buat seluruh warga. Nah kalau dari DPM itu ngebebasin buat para warga itu ngasih aspirasinya, jadi itu bisa tentang dosen, tentang mata kuliah, DPM, habis itu proker, himpunan, jadi kita bebasin karena setiap orang itu pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap suatu hal. Kemudian kalau dari internalnya DPM sendiri mungkin agak mirip sama monitoring yang ada di himpunan, tapi kita kalau dari aku itu mungkin pada saat rapat aku selalu nanyain ke anggota-anggotaku gimana perasaan mereka selama 6 bulan pertama ini, apa yang mereka rasakan, apakah mereka udah nyaman selama jadi staf di DPM. Terus aku selalu buka juga gimana apa dari mereka itu menilai aku itu kurangnya ada di mana, apa yang perlu diperbaiki. Jadi kita saling ngasih pendapat pribadi masing-masing lah, karena itu bisa buat evaluasi buat diri kita masing-masing juga. Jadi buat dari aku. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Anggota himpunan yang aktif pasti memiliki IPK yang tinggi. True or false? 1, 2, 3. Bos. Bos. Karena di sini yang paling yakin dengan jawabannya adalah Kak Gali, jadi Kak Gali juga yang memberikan alasan itu. Aduh. Salah. Itu guys, udah sih. 1, 2, 3. Kalau menurutku sangat-sangat false. Karena orang yang aktif di organisasi sama memiliki IPK tinggi itu nggak selalu berhubungan, karena setiap orang itu memiliki kapasitas itu yang berbeda-beda. Bisa jadi dia IPK-nya nggak terlalu tinggi, tapi dia di himpunan atau di organisasi lain itu bisa jadi sangat aktif, karena prioritas orang itu kan beda-beda. Ada mungkin beberapa orang yang memilih untuk masuk kuliah biar mereka memiliki kemampuan berorganisasi yang baik karena tidak didapati pada saat sekolah dulu. Ada yang memang sengaja buat masuk kuliah dan bisa memiliki IPK tinggi. Jadi kalau menurutku ini tergantung dari prioritas orang masing-masing sih. Jadi sangat amat tidak berhubungan ya. Kalau aku setuju sama Gale, IPK sama organisasi yang kita ikutin itu tuh nggak berhubungan gitu.
Kalau aku pribadi ngikutin organisasi itu sebagai pendamping atau pelengkap dari misalkan nih aku jenuh sama akademik, jalan keluar atau salah satu hal yang bisa aku lakukan supaya aku nggak selalu mikirin akademik itu ya organisasi gitu, nggak cuma di himpunan tapi organisasi yang aku ikutin di luar gitu. Jadi sebenarnya benar kata kalian tadi, tergantung prioritas orang lagi sih. Kalau misalkan mereka emang fokus di akademik itu ya bakal mentingin IPK, tapi kalau misalkan mereka emang nyari hal-hal yang tidak mereka dapatkan di masa-masa perkuliahan itu ya di organisasi. Kalau dari aku ya pasti kurang lebih juga sama ya. Ya itu tergantung sih, sebenarnya kita nggak bisa juga pastikan kalau orang yang aktif ikut organisasi itu IPK-nya tinggi, dan bisa juga kita pastikan juga kalau orang yang ikut aktif organisasi itu IPK-nya pasti rendah. Jadi itu tergantung orangnya masing-masing, kayak apa dia prioritaskan. Tadi yang dibilang dari sama Sita itu dia prioritaskan. Kalau dari aku mungkin itu bisa diseimbangkan gitu. Nah jadi kita perlu juga akademik, perlu juga non akademik gitu. Jadi kalau ditanya kayak gitu ya kita nggak bisa, karena kita memang nggak bisa pastikan itu kayak apa. True. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita selesai dulu ya sesi gamesnya, kita lanjut. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget, dan teman-teman udah pasti mendapatkan banyak banget informasi yang dapat menjadi pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari perjalanan dan pengalaman kakak-kakak sekalian. Dari bagaimana cara mempersiapkan diri untuk jadi seorang pemimpin, tantangan yang harus dihadapi, hingga gimana cara membangun hubungan yang solid di dalam tim. Jadi semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman sekalian, terutama yang sedang ingin terjun ke dunia organisasi dan kepemimpinan. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, kita ada hadiah kecil-kecilan buat kakak-kakak narasumber sekalian. Oke, bisa dibawa masuk. Terima kasih. Buat Kak Kobil, Oh ya, makasih ya. Kak Syifa, dan Kak Padi. Siap dong, siap dong. Yeay! Oke, terima kasih banyak ya buat kakak-kakak yang udah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kita hari ini. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat dan memberikan perspektif baru buat teman-teman semua yang menonton di rumah. Dan untuk kalian yang mendengarkan, jangan lupa untuk terus mengikuti podcast ini ya. Bagi yang merasa inspirasi ini berguna, bisa banget sharing ke teman-teman lainnya. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, kita bisa jargon dulu kali ya Kak. Kak Kobil, apa jargonnya Kak Kobil? Mungkin kalau kita PWK biar sama-sama juga yang biasa kita teriakan ya, studi Astapolis. Jadi nanti tolong dijawab semua ya. 1, 2, 3. Studi Astapolis. Hidup Negeri. Karena PWK punya jargon, kita Kastapolis juga punya jargon nih Kak. Jadi nanti teman-teman semua bantu untuk menyuarakan jargon kita ya. Jadi kalau misalnya Nabil ngomong Kastapolis, jawabannya podcastnya Selebritis Astapolis. Oke, sama-sama ya semuanya. Kastapolis, podcastnya Selebritis Astapolis. Oke, teman-teman semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan tetap berusaha. See you next time. Jangan lupa like, comment, and subscribe.